I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Halo pemirsa setia pecinta balapan dan drama pedok dunia. Kali ini berita datang bukan dari dapur gosip selebritas, tapi dari lintasan balap yang panasnya bisa ngalahin teflon bekas goreng telur dadar. Yap, kabar mengejutkan datang dari si bocah ajaib Indonesia, Veda Ega Pratama. Anak muda berusia 16 tahun yang tiap kali start bawaannya bikin deg-degan seluruh penonton Indonesia, tiba-tiba bikin heboh karena dia menolak tawaran dari tim besar. Bukan sembarang tim, tapi KTM bos, tim pabrikan yang dikenal galak di Moto3. Coba bayangin, KTM udah pasang spanduk, siap ngasih kontrak, dan katanya mau duetkan Veda dengan Brian Uriarte. Malah ditolak mentah-mentah. Netizen langsung panas dingin. Lah, Veda ini kenapa? Apa karena kontraknya kurang tebal atau karena hatinya udah terlanjur merah Honda? Nah lo, rumornya Veda menolak bukan karena nggak mau naik kelas, tapi karena masih punya hubungan spesial, dengan Astra Honda Racing Team. Hubungan ini bukan kaleng-kaleng, gengs. Dari zaman dia masih bocah di Asia Talent Cup, sampai sekarang jadi langganan podium di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup, Honda selalu jadi rumahnya. Jadi wajar aja kalau Veda mikir 2 kali sebelum pindah, apalagi ke KTM yang bisa dibilang saingan berat. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal loyalitas loh. Ada banyak faktor di balik layar. Konon, KTM udah goda dia dengan fasilitas lengkap, motor kenceng, dan jalan pintas ke MotoGP. Tapi Veda bilang, belum saatnya. Saya masih mau belajar dan tumbuh bersama tim yang percaya sama saya dari awal. Wah, ini bukan cuma jawaban dewasa, tapi juga bikin hati fans Honda meleleh kayak keju mozzarella. Beberapa sumber bocorin, Honda juga lagi siapin proyek spesial buat Veda. Katanya mau jadi bagian program menuju Moto2 dan bahkan MotoGP bareng Asia Talent Pathway. Jadi mungkin Veda punya pandangan jangka panjang, bukan cuma balapan cepat, tapi karir yang stabil dan terarah. Tapi lucunya, di pedok gosipnya malah makin rame. Ada yang bilang Veda sebenarnya udah ditelepon diam-diam sama manajer Gresini Racing buat masa depan, tapi katanya belum resmi. Ada dunia balap ini mirip banget sama sinetron, penuh plot twist dan cinta segitiga antara Honda, KTM, dan Gresini. Nah, buat kamu yang nonton, ingat ya, ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah setia antara pembalap muda dan tim yang udah membesarkannya dari nol. Salut banget sama Veda, karena di umur segitu udah bisa mikir panjang. Nggak asal tanda tangan kontrak yang kelihakannya manis, tapi ujung-ujungnya bisa bikin pusing 7 keliling. Jadi kalau ditanya, kenapa Veda tolak KTM? Jawabannya simple, tapi dalam. Karena dia punya rencana besar dan tahu kapan waktu yang tepat untuk naik kelas. Sekarang tugas kita sebagai fans ya cuma satu. Dukung terus anak bangsa ini supaya nggak cuma ngetop di Asia, tapi bisa jadi bintang di MotoGP suatu hari nanti. Dan jangan lupa, biar makin gebut dukungannya, tekan tombol like, share ke teman-teman yang masih bingung bedain Moto3 sama MotoGP, dan subscribe biar nggak ketinggalan gosip panas dan berita kocak lainnya dari dunia balap. Karena di kanal ini, kita bukan cuma ngebahas cepatnya motor, tapi juga cepatnya berita yang bikin jantung penonton nyut-nyutan kayak disalip di tikungan terakhir. Nah pemirsa, masuk ke segmen 2, disinilah drama makin seru. Kayak nonton MotoGP tapi pakai bumbu sinetron primetime. Setelah kabar penolakan Veda Ega Pratama terhadap tawaran KTM menyebar ke seluruh pedok, banyak pihak langsung sibuk menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bahkan ada yang bilang keputusan ini bukan spontan, tapi sudah jadi bagian dari strategi besar yang dirancang dengan matang oleh kubu Honda. Jadi ceritanya begini, sejak Veda mulai bersinar di Red Bull Rookies Cup dan masuk radar tim-tim besar Eropa, Astra Honda Racing Team memang sudah punya agenda khusus untuk melindungi permata merah mereka. Mereka tahu, Veda bukan pembalap biasa. Dia aset masa depan Asia. Kalau dilepas ke KTM terlalu cepat, bisa-bisa malah dicuri karirnya oleh pabrikan lain, dan Honda bakal kehilangan bibit unggul yang selama ini mereka rawat dengan cinta, keringat, dan mungkin juga air mata mekanik yang lembur tiap malam. Nah, di balik semua itu, ada satu hal menarik yang jarang disadari banyak orang. Dunia Moto3 itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi juga siapa yang punya tim paling kompak, manajemen paling solid, dan dukungan mental paling kuat. KTM memang terkenal sebagai tim agresif. Motor mereka kenceng, strateginya berani, tapi kadang atmosfernya bisa keras buat pembalap muda yang baru naik kelas. Sedangkan di Honda, Veda sudah punya kenyamanan emosional. Ia kenal mekaniknya satu-satu, tahu kebiasaan mereka,
Bahkan katanya punya ritual kecil sebelum balapan. Selalu tos 3 kali sambil bilang, gaspol, tapi santai bro. Itu mungkin hal kecil, tapi bagi pembalap muda, rasa nyaman bisa jadi faktor besar. Apalagi, ada kabar kalau orang-orang Honda Jepang juga sudah mulai menaruh perhatian pada Veda. Mereka bahkan sempat mengundangnya ke markas besar di Tokyo, buat diskusi soal masa depan karirnya. Dan di sana, katanya Veda sempat dapat wejangan langsung dari legenda Honda. Jangan terburu-buru naik kelas. Yang cepat belum tentu sampai duluan. Wah, dalam banget tuh. Tapi kalau ngomongin gosip, tunggu dulu. Karena ada rumor yang lebih panas dari knalpot RC213V habis race. Katanya KTM sempat tawarkan bonus fantastis buat Veda kalau mau tanda tangan kontrak. Tapi entah karena belum klik atau karena hati masih merah, Veda tetap bilang tidak dengan sopan tapi mantap. Katanya, saya belum selesai dengan misi saya bersama Honda. Wih, ini bukan cuma pembalap, tapi juga punya aura pahlawan anime bro. Dan disinilah penonton mulai terbelah dua. Tim KTM yang bilang, sayang banget kesempatan emas ditolak. Dan tim Honda yang bilang, itulah loyalitas jati. Tapi apapun pandangannya, satu hal pasti. Keputusan ini bikin nama Veda makin dikenal di Eropa. Bukan karena hasil podium semata, tapi karena keberaniannya menolak tawaran besar demi prinsip. Di era sekarang, jarang banget anak muda umur 16 tahun bisa mikir sejauh itu. Biasanya, dikasih kontrak euro gede dikit aja udah langsung tanda tangan sambil selfie. Tapi Veda beda, dia mainnya long game. Seperti pemain catur yang udah mikir 10 langkah ke depan. Dan kalau kita lihat tren pembalap Asia sebelumnya, kayak Ai Ogura atau Somkiat Chantra, mereka juga sempat sabar di Moto3 dan Moto2 sebelum akhirnya benar-benar matang. Mungkin Veda lagi jalan di jalur yang sama. Jadi, jangan heran kalau suatu saat nanti, pas MotoGP bendera merah putih berkibar di podium, komentator bule bakal teriak, "From Indonesia, Veda Ega Pratama." Jadi buat kamu para fans, tetap dukung dengan cara paling sederhana. Bukan cuma nonton balapannya, tapi juga bantu viralin kisah inspirasinya. Karena makin banyak yang tahu cerita perjuangannya, makin besar peluang sponsor dan tim besar ngelirik serius. Tanpa harus kehilangan arah seperti sinetron yang kebanyakan episode. Jadi, stay tune. Karena drama ini belum selesai. Masih banyak teka-teki di balik keputusan besar ini. Termasuk siapa sebenarnya yang pertama kali tahu Veda bakal tolak KTM. Apakah manajer pribadinya, pihak Honda Jepang, atau justru ibunya sendiri yang paling tahu isi hati sang anak? Tapi sebelum lanjut ke bagian itu, jangan lupa bantu kami kasih semangat buat Veda dengan like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah bahan bakar semangat para pembalap muda Indonesia. Jadi, setelah kabar Veda Ega Pratama menolak tawaran KTM ini viral ke seluruh jagat dunia balap, mulai dari forum fans MotoGP sampai grup WhatsApp bapak-bapak pecinta knalpot bising, muncul banyak teori konspirasi yang lebih rumit dari strategi pit stop Valentino Rossi tahun 2006. Ada yang bilang, keputusan ini udah disetir oleh pihak Honda dari Jepang. Ada juga yang yakin bahwa Veda sebenarnya udah dipesan sama tim Eropa lain, tepatnya Gresini Racing, buat masa depan di Moto3 atau bahkan Moto2 nanti. Wah, ini sih udah kayak drama cinta segitiga antara Honda, KTM, dan Gresini. Tapi lucunya, tiap kali wartawan nanya langsung ke Veda soal gosip ini, dia malah senyum kalem sambil bilang, "Saya fokus ke balapan dulu aja, yang lain biar tim yang urus." Jawaban sederhana tapi bikin penasaran netizen satu Indonesia. Nah, kalau ngomongin Gresini Racing, tim ini emang lagi aktif banget cari bakat muda Asia. Setelah sukses bikin nama besar kayak Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez, kabarnya mereka pengen banget punya pembalap Asia buat memperluas fanbase. Dan siapa lagi kalau bukan Veda, yang saat ini jadi ikon muda Indonesia yang lagi naik daun. Apalagi, performanya di Red Bull Rookies Cup musim 2025 ini udah bikin banyak mata melirik. Terutama setelah berhasil rebut posisi runner-up dan tampil stabil sepanjang musim. Itu artinya, Veda bukan cuma cepet, tapi juga konsisten. Dua hal yang sangat dicari tim Moto3. Tapi ya itu tadi, Honda tentu nggak bakal tinggal diam. Mereka tahu betul bahwa Gresini sekarang punya daya tarik besar karena masih punya koneksi dengan Ducati. Dan kalau Veda sampai ke sana, bisa jadi karirnya langsung meloncat jauh ke depan. Namun, di balik layar, sumber yang dekat dengan tim Honda konon bilang, "Kami gak ingin kehilangan Veda seperti kami kehilangan talenta lain sebelumnya. Kami akan buat dia merasa rumahnya tetap di sini." Wah, kalimat itu sih udah kayak pengakuan cinta. Tinggal kasih bunga aja udah resmi jadian. Tapi lucunya lagi, di media sosial malah muncul spekulasi absurd. Katanya Veda nolak KTM karena warnanya oranye gak cocok sama kulitnya kalau difoto di bawah matahari. Netizen emang luar biasa, bisa ubah berita serius jadi bahan ketawa nasional.
Tapi di sisi lain, gosip-gosip ini malah bikin engagement media sosial Veda naik tajam. Followernya nambah, mentionnya meledak, dan fans baru berdatangan dari Eropa. Bahkan akun fanpage Spanyol sempat bikin postingan, El Chico Indonesia con el corazón de Honda, alias anak Indonesia dengan hati Honda. Kalau udah begini, kelihatan banget keputusan Veda bukan sekedar tolak tawaran, tapi langkah strategis buat jaga citra dan karir jangka panjangnya. Dan jangan lupa, di dunia balap modelan, branding pembalap sama pentingnya dengan kecepatan di sirkuit. Jadi mungkin aja di balik penolakan itu ada strategi besar untuk membangun karakter Veda sebagai pembalap setia, cerdas, dan punya prinsip, kualitas yang disukai sponsor besar. Tapi kalau ngomongin gosip, pasti ada aja bumbu tambahan. Beberapa rumor menyebutkan kalau ada pembicaraan rahasia antara perwakilan Gresini dengan pihak Honda untuk kerjasama jangka panjang, semacam pinjaman pembalap alias project bareng untuk masa depan. Kalau itu beneran terjadi, bisa jadi Veda bakal tetap di bawah naungan Honda, tapi balapan di tim satelit Eropa. Strategi yang pernah dipakai banyak pembalap Jepang sebelumnya. Jadi, kalau kamu ngelihat dari luar, kelihatannya kayak nolak tawaran. Padahal, di balik layar, dia lagi disiapin naik tahta. Tapi apapun teorinya, yang pasti satu hal. Keputusan Veda menolak KTM ini bukan langkah ceroboh. Dia lagi bikin sejarah. Langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang besar. Dan siapa tahu, beberapa tahun lagi, pas dia akhirnya naik ke MotoGP, kita semua bisa bilang dengan bangga, dulu dia pernah tolak KTM loh, sambil nostalgia di kolom komentar YouTube. Jadi buat kamu yang nonton sekarang, jangan berhenti dukung Veda ya, karena perjalanan panjang ini baru mulai, dan percayalah tiap tikungan hidupnya bakal seru buat kita ikutin bareng-bareng. Jangan lupa, kalau kamu suka cerita-cerita balap penuh drama dan tawa kayak gini, langsung tekan tombol like, share ke teman nongkrong yang doyan ngebahas MotoGP tapi gak ngerti bedanya ban slick sama ban basah. Dan tentu saja, subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari dunia balap yang kadang lebih panas dari gosip selebritas. Karena di kanal ini, balapan gak cuma soal siapa paling cepat, tapi siapa paling kuat menahan godaan kontrak besar. Dan itulah dia pemirsa, kisah seru di balik keputusan berani Veda Ega Pratama yang bikin geger pedok dunia. Dari tawaran besar KTM yang ditolak, gosip Gresini yang makin panas, sampai loyalitasnya pada Honda yang bikin hati fans ikut meleleh. Satu hal jelas, bocah ini bukan cuma ngebut di lintasan, tapi juga paham arah hidupnya. Jadi, kalau kamu bangga sama anak muda Indonesia yang berani bikin keputusan besar demi masa depan panjang, jangan lupa kasih like,